Bab 311, Pertemuan Takdir Sanchez dan William, Bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Disclaimer, jangan baca chapter ini karena Anda sudah pernah membacanya sebelumnya. Saya tidak sengaja memposting 2 chapter sekaligus, jadi Anda tidak perlu membaca yang ini. William menatap Dewi cantik di depannya dengan senyum di wajahnya. Matanya bersinar dengan kekuatan saat kelas incubusnya mencapai level maksimal. Karena kekuatannya telah dibuka sebelum pertarungannya dengan Carter. Ini memungkinkan Eros, Dewi Nafsu, untuk mengajari William cara memanfaatkan kekuatan barunya secara maksimal. Sama seperti domain khusus yang digunakan Issei dan Lily untuk melatih William, Eros juga membawanya ke domainnya sendiri untuk dilatih. 3 bulan di dalam domain setara dengan 3 hari di Hestia. Selain melatih William untuk melawan pesonanya, Eros juga mengajarinya cara menggunakan kekuatan iblisnya. Kelas pekerjaan incubus memungkinkan William untuk membuat dan mengendalikan ilusi, memasuki mimpi seseorang, menguras kekuatan hidup orang lain, dan juga kemampuan yang sangat langka yang memiliki kesempatan untuk menyalin keterampilan khusus seseorang melalui bercinta. Kemampuan menyalin ini adalah kemampuan yang diperolehnya setelah menyerap darah Dewi. Bahkan di antara para incubi yang ada di multiverse, hanya segelintir yang memiliki kemampuan ini. Mereka adalah orang-orang yang telah diberkati secara pribadi oleh Eros untuk menjadi juaranya. Menjadi seorang incubus tidak akan lengkap tanpa kekuatan merayu. Tentu saja, William juga memperoleh kemampuan yang mirip dengan mantra. Kemampuan ini disebut ciuman rayuan. Namun, karena ia masih seorang pseudo incubus, ia tidak dapat menggunakan kemampuan ini. Tidak seperti kelas pekerjaan lain yang diperolehnya, kelas pekerjaan incubus tidak memiliki kelas lanjutan. William tidak keberatan karena ia tidak memiliki niat untuk membawa kelas incubus ke tingkat yang lebih tinggi. Baginya, menjadi seorang incubus tidak berbeda dengan menjadi seorang penggoda wanita sejati. Belle telah mengatakan kepadanya bahwa ia hanya akan mengizinkannya memiliki 9 istri. Karena itu, kelas pekerjaan incubus bukanlah pilihan yang baik untuk dijelajahinya. Namun, kelas ini juga memiliki banyak manfaat. Itu memungkinkan William untuk mendapatkan akses ke skill kultivasi ganda, yang memungkinkan dia, dan para kekasihnya, untuk secara bertahap menjadi lebih kuat setelah mereka berkultivasi bersama. Itu juga memberinya bonus peningkatan plus 100 untuk semua statistik saat kelas pekerjaan incubus dilengkapi. Menjadi seorang incubus tidak memberinya kekebalan terhadap skill pesona Eros. Namun, William masih mampu menahannya sampai batas tertentu. Bagi Eros, ini sudah cukup baik karena bahkan para dewa akan kesulitan menahan keilahiannya jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Baiklah, ini akan menjadi akhir dari pelatihanmu, Little Will, Eros tersenyum sambil menepuk kepala bocah itu. Pastikan untuk menepati janjimu, oke. Terima kasih, Yang Mulia, William menjawab dengan hormat. Aku akan menepati janjiku. Bagus. Sayang sekali kau tidak bisa menjadi pengikutku karena kau sudah memiliki Gavin. Meski begitu, pastikan untuk mengunjungi kuilku setelah kau dewasa. Jika kau tidak melakukannya, kau akan menyesal gelombang. Aku akan menepati janjiku, Yang Mulia. Eros cukup puas dengan karakter William. Karena itu, ia berharap agar putri-putrinya memilihnya untuk menjadi kekasih mereka di masa depan. Sejujurnya, Eros tidak melatih William hanya karena putri-putrinya menyukainya. Dewi Nafsu tidaklah murah hati. Semua incubi dan sucubi yang ada dipilih sendiri olehnya. Ia tidak akan memberikan kekuatannya kepada sembarang orang yang lewat. Bahkan jika William disukai oleh 4 dewa, itu tidak cukup bagi Eros untuk bergerak. Jika bukan karena perintah langsung yang ia terima dari Dewi Primordial yang paling kuno, ia tidak akan punya alasan untuk menghubungi anak laki-laki itu. Perintah Dewi Primordial itu sederhana. Ubah William menjadi pseudo incubus dan latih dia untuk melawan mantra pemikat dan mantra pempengaruh pikiran. Karena perintah ini, ketertarikan Eros pada anak laki-laki itu pun memuncak. Karena putri-putrinya sudah mengincarnya, Dewi Nafsu berpikir bahwa ini juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengenal half-elf itu. Namun, setelah melatih William selama 3 bulan, dia akhirnya mengerti seperti apa anak laki-laki itu. Eros punya firasat bahwa William akan menindas putri-putrinya dalam waktu dekat. Karena itu, dia membuat William menjanjikan sesuatu padanya, dan anak laki-laki itu menyetujuinya. Setelah keluar dari domain, Eros tiba-tiba teringat janji yang telah dibuatnya dengan Dewa Kontrak, Sanchez.
William, apakah kamu kenal dengan Dewa Kontrak? Tanya Eros. Tidak, jawab William. Namun, aku selalu memintanya untuk memimpin kontrak yang kubuat di duniaku. Eros menganggukkan kepalanya sambil melihat ke kejauhan. Dia langsung merasakan kehadiran Sancus tepat setelah dia meninggalkan domainnya. Tampaknya Dewa Kontrak sangat ingin bertemu dengan William sebelum ia bertemu kembali dengan Issei, Lily, dan David. Tunggulah di sini sebentar, kata Eros. Sepertinya Dewa Kontrak ingin bertemu denganmu. Eros tidak menunggu jawaban William sebelum ia menghilang dari tempatnya berdiri. Ia muncul kembali beberapa detik kemudian di depan istananya dan menghadap Sancus yang berdiri di luar gerbang. Dewi nafsu melambaikan tangannya dan gerbang pun terbuka lebar untuk mempersilakan Sancus masuk. Ingat, kau tidak boleh menyakitinya dengan cara apapun, Eros memperingatkan. Jika kau melakukan sesuatu yang aneh, kau pasti akan menyesalinya. Sancus tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan menyakitinya, aku hanya ingin bicara. 15 menit, aku hanya memberimu waktu 15 menit. Terima kasih. Eros minggir dan mempersilakan Sancus memasuki istananya. Meskipun penasaran dengan apa yang ingin disampaikan Sancus kepada William, Dewa Kontrak menginginkan pertemuan pribadi. Karena Incubi dan Sucubi juga menggunakan kontrak untuk mengikat sumpah manusia, Sancus adalah mitra bisnis yang harus diajaknya bekerja sama. Itulah sebabnya dia menghormati permintaannya dan memperbolehkannya bertemu William. Selain itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat Sancus berutang budi padanya. Karena Dewa Kontrak telah berjanji tidak akan menyakiti William, Eros tidak punya alasan untuk mencegahnya menemui anak laki-laki itu. Dewi yang duduk di singgasana hitam itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun untuk campur tangan. Meskipun dia adalah Dewi primordial kuno, ada aturan tertentu yang harus dia patuhi untuk menjaga kedamaian di dalam kuil 10.000 dewa. Ini hanya masalah kecil, pikir Dewi itu sambil terus mengamati William dari jauh. Ini tidak akan memengaruhi gambaran yang lebih besar. Dewi primordial hanya peduli dengan hasil dan bukan prosesnya. Selama perjalanan hidup William saat ini tidak berubah, beberapa rintangan di sepanjang jalan masih dapat ditoleransi. Will kecil, akhirnya kita bertemu langsung, sapa Sancus sambil tersenyum. Kita tidak punya banyak waktu, jadi aku akan mempersingkat cerita. Aku Sancus, Dewa Kontrak, dan aku sangat senang kau selalu memilihku untuk memimpin sumpah yang telah kau buat di Hestia. Senang bertemu denganmu, Sir Sancus, jawab William. Aku juga sangat senang bertemu denganmu. Keduanya bertukar basa-basi lagi sebelum Sancus memutuskan untuk memberitahunya tujuan kunjungannya. Sancus menepuk bahu William, sangat disayangkan aku tidak ada di kuil saat kau tiba. Jika aku ada di sini, aku juga akan memberimu hadiah perpisahan sebelum kau memasuki siklus reinkarnasi. Untungnya, kesempatan lain telah tiba jadi aku di sini untuk memberimu hadiah yang sebelumnya tidak bisa kuberikan padamu. Sancus melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul begitu saja. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan menunjukkannya di hadapan William. Di dalam kotak ini ada artefak yang luar biasa dan sangat kuat, jelas Sancus. Namun, saat ini benda itu masih tersegel jadi aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu sekarang. Tapi, yakinlah bahwa artefak ini akan sangat membantumu di masa depan. Begitu kau melengkapi artefak ini, kau praktis akan kebal terhadap depresi. Kebal terhadap depresi, wajah William menjadi serius. Hal seperti itu ada, kedengarannya seperti artefak yang sangat kuat. William dari semua orang mengerti betapa sulitnya melawan depresi. Ketika ia menderita penyakitnya, ia terus-menerus tertekan. Jika bukan karena saudara-saudaranya, yang selalu ada untuk menyemangatinya dari panti asuhan, ia mungkin sudah menyerah. Senyum Sancus melebar saat ia melanjutkan penjelasannya tentang manfaat artefaknya. Tidak hanya kebal terhadap depresi, tetapi juga meningkatkan stamina dan vitalitasmu secara drastis. Kau bahkan dapat mengatakan bahwa kau akan menjadi tak tertandingi setelah menggunakan artefak ini. Tapi, tunggu, masih ada lagi. Seperti seorang penipu, Sancus menggunakan keahliannya sebagai Dewa Kontrak untuk menutup kesepakatan. Jika kau menerima hadiahku ini, aku juga akan memberikan hadiah gratis. Sancus melambaikan tangannya dan sebuah Rubik's Cube emas muncul di tangannya. Kubus ini disebut kubus saku yang akan memungkinkanmu menangkap monster apapun dari peringkat Centennial dan di bawahnya. Kau hanya dapat menggunakannya sekali, jadi gunakanlah dengan bijak. William bukanlah orang bodoh.
Meskipun Dewa Kontrak memberinya hadiah, dia tahu bahwa tidak ada makan siang yang gratis di dunia. Hal ini terutama berlaku di tempat seperti kuil 10.000 dewa. Tuan Sancus, apa hadiahnya? William menyilangkan lengannya di dada. Kau memberiku artefak berharga ini, apakah ada yang kau inginkan dariku? William mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, terutama jika datang dari Tuhan. Ya, ada, jawab Sancus jujur. Aku ingin kau merahasiakan ini di antara kita berdua. Jangan beritahu ini kepada siapapun. Bahkan Gavin, Issei, Lily, dan David. Kenapa? Karena, kaulah satu-satunya harapanku. Sancus mendesah sambil menatap bocah berambut merah itu. Tatapannya yang memohon begitu memelas hingga William tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Di satu sisi, ia tak ingin menyinggung Dewa Kontrak. Di sisi lain, ia merasa bahwa artefak tersegel itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sehingga ia tak berani menerimanya. Melihat keraguannya, Sancus memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya. Baiklah, bagaimana kalau kita berkompromi? Usul Sancus. Aku akan mengirimkan artefak ini kepadamu melalui toko dewa dengan menggunakan nama anonim. Jujur saja, artefak ini tak bisa tetap berada di kuil para dewa karena segelnya akan dibuka dalam 4 tahun. Aku juga tak ingin artefak ini dirilis di dunia acak karena akan menyebabkan peradaban berkembang biak dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin kami, para dewa, lihat. Selama masih ada di dalam suratmu, surat itu akan tetap ada di dalamnya bahkan setelah segelnya rusak. Sancus berterus terang karena dia tahu William tidak akan menerima kotak kayu itu sampai dia mengungkapkan semuanya kepadanya. Jelas, dia telah meremehkan kecerdasan bocah itu dan memutuskan untuk membocorkannya begitu saja. Tapi kenapa aku? Tanya William. Tidak bisakah kau mengirimkannya ke orang lain? Sancus menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak mempercayai orang lain, sama seperti aku mempercayaimu. Bagaimanapun, kau adalah seseorang yang telah menerima berkat dari 4 dewa. Aku bukan penilai karakter yang baik karena aku adalah Dewa Kontrak. Aku harus bersikap tidak memihak setiap saat. Namun, Gavin, Issei, Lily, dan David adalah teman-temanku. Aku percaya bahwa mereka semua memiliki penglihatan yang lebih baik daripadaku dan merupakan penilai karakter yang baik. Itulah sebabnya, aku hanya bisa meminta ini padamu, William. Jaga artefak ini demi seluruh multiverse. William melirik kotak kayu di tangan Sancus dan mendesah. Tuan, karena Anda sudah mengatakan ini, bisakah Anda memberitahu saya, apa yang ada di dalam kotak kayu itu? Sancus menganggukkan kepalanya. Nama artefak ini adalah... William mulai berkeringat deras saat Sancus mengungkapkan semuanya kepadanya. Pada akhirnya, William memutuskan untuk melarikan diri, tetapi Dewa Kontrak mencengkeram kakinya dan merintih seperti anak kecil. Tidak peduli seberapa keras William mencoba menyingkirkannya, dewa itu menempel padanya seperti lintah. Pada akhirnya, William dan Sancus mencapai kesepakatan. Anak laki-laki berambut merah itu setuju untuk mengizinkan Sancus mengirimkan artefak itu kepadanya melalui pos. William tidak berniat mengambilnya kembali apapun yang terjadi, dan Sancus baik-baik saja dengan itu. Surat toko dewa tidak memiliki tanggal kedaluarsa, sehingga mereka tidak perlu khawatir artefak tersebut akan terlepas bahkan setelah segelnya kedaluarsa. Sebagai hadiah tambahan atas persetujuan William, Sancus memberinya 5 kubus saku lagi yang akan memungkinkannya menangkap binatang apapun yang berada di peringkat Centennial dan di bawahnya. Tuan Sancus, saya punya pertanyaan, kata William dengan ekspresi serius. Anda mengatakan bahwa kubus saku dapat menangkap binatang yang berada di peringkat Centennial dan di bawahnya. Apakah juga dapat menangkap demigod? Demigod, Sancus mengusap dagunya sambil merenung. Bukankah demigod biasanya berada di peringkat Calamity? Ini hanya bagus untuk binatang peringkat Centennial. William memutuskan untuk menjelaskan pertemuannya dengan Kasogonaga, sementara Dewa Kontrak mendengarkan dengan penuh minat. Meskipun mereka adalah demigod selama kekuatan mereka menurun di bawah peringkat binatang Centennial, mereka dapat ditangkap, kata Sancus setelah mempertimbangkan dengan saksama. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak menangkap Kasogonaga. Jangan khawatir, saya tidak berniat menangkapnya, kata William. Kasogonaga sudah dipenjara selama ribuan tahun. Aku tidak ingin dia dipenjara lagi. Sungguh menyedihkan. Sancus menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Setidaknya kau punya hati nurani.
Seperti yang diharapkan dari anak laki-laki yang dipilih teman-temanku. Kalau begitu, tolong, jangan ceritakan ini kepada siapapun. Dimengerti, William berjanji. Sancus menepuk bahu anak laki-laki itu untuk terakhir kalinya sebelum menghilang dari istana Dewi Nafsu. William mendesah karena dia telah menjadi pemilik kentang panas. Tentu saja, dia tidak berniat mengambil artefak dari God Shopmel. Dewa kontrak mengatakan kepadanya bahwa jika suatu barang tidak diambil dari God Shop setelah 100 tahun berlalu, barang itu akan secara otomatis dikembalikan ke pengirimnya. Saat itu, Sancus akan mengumpulkan cukup keilahian dari para pengikutnya untuk menyegel artefak itu sekali lagi selama 1000 tahun. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, William menyetujui syarat itu karena kubus Saku adalah godaan yang sangat sulit untuk ditolak. Ini memberinya pilihan untuk menangkap monster yang bukan bagian dari kawanan. Selain itu, Sancus mengatakan bahwa ia akan selalu berhasil menangkap monster apapun selama targetnya adalah Centennial Rank dan di bawahnya. William memiliki kemampuan luar biasa untuk selalu menghadapi monster kuat secara tiba-tiba. Bahkan dengan kekuatannya, melawan monster-monster ini akan membutuhkan banyak usaha darinya. Jika ia dapat menangkap monster-monster ini sejak awal, itu akan menghemat banyak tenaga dan waktu untuk menaklukkan mereka. Raungan dan ledakan bergema di medan perang saat kedua pasukan saling bertabrakan. Ratusan ribu binatang tipe semut terbakar secara massal saat para penyihir kerajaan Helan melepaskan mantra mereka. Bau daging terbakar tercium pekat di udara, tetapi para pembela tidak menghiraukan dan membunuh lebih banyak lagi. Para ksatria yang dipimpin oleh Sein Pedang, Aramis, menyerang gerombolan semut tanpa rasa takut dan mencabik-cabik mereka seperti pohon bambu. Teriakan perang mereka bergemuruh seperti guntur saat mereka menghancurkan jalan menuju pusat barisan pasukan. Melihat serangan gencar yang tak terhentikan ini, Jenderal Besar Aenasa memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Namun, Aramis tidak mundur dan mengejar mereka bersama ribuan prajurit Helanian yang haus darah. Hanya seperempat prajurit yang tersisa di dalam benteng Ravenlord, sementara sisanya menemani Sein Pedang mereka untuk membunuh musuh sebanyak mungkin. Para Gripon dan Hipogrif di udara membantai semut-semut terbang itu dengan penuh dendam. Para ksatria penguasa perang Angorian juga ikut serta dalam pertempuran. Hanya dalam beberapa hari, para ksatria muda itu telah dibaptis oleh perang nyata antar kerajaan. Mereka telah melihat kematian rekan-rekan mereka di medan perang, dan ini membawa perubahan besar pada mentalitas mereka. Penguasa perang Angorian, yang dulunya berjumlah lebih dari 100, kini berkurang menjadi 70. Meskipun Priscilla berusaha sebaik mungkin, tidak dapat dihindari bahwa tidak ada korban dalam perang sebesar ini. 2 jam kemudian, Aramis memberi isyarat untuk menghentikan pengejaran. Dia tahu bahwa akan menjadi suatu kebodohan untuk melanjutkan dan memerintahkan semua orang untuk kembali ke benteng. Ini adalah hari ketiga mereka mempertahankan benteng Ravenlord dari invasi pasukan Aenasyayan. Dalam 3 hari pertempuran ini, lebih dari 1 juta nyawa melayang di medan perang. Sebagian besar kematian berasal dari pasukan semut yang jumlahnya mencapai jutaan. Jenderal Besar Aenasa, Magnius, memperlakukan pasukan semut sebagai umpan meriam. Namun, kematian prajurit manusianya juga berjumlah lebih dari 100.000. Saat itulah Magnius menyadari bahwa merebut ibu kota kerajaan Helan tidak akan mudah, karena para pembela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengusir mereka. Para prajurit tidak takut mati di medan perang. Namun, melawan musuh yang tidak takut mati memberi mereka tekanan yang berbeda. Pengeboman dari para mage dan archmage saja sudah seperti melihat kehancuran dunia. Badai api dan angin topan akan merusak medan perang dan mengubah semua yang ada di jalan mereka menjadi abu. Sebagai dinasti yang berfokus pada kekuatan bela diri, melawan mage adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Tentu saja, pasukan Aenasian juga memiliki beberapa archmage di barisan mereka, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan archmage kerajaan Helan yang jumlahnya puluhan. Jika bukan karena pasukan semut, yang mendukung sebagian besar pasukan mereka, Magnius tidak akan berani berperang melawan kerajaan Helan, yang dikenal dengan pasukan militer bela diri dan sihir mereka. Di mana bajingan-bajingan Selan itu? Magnius menggertakkan giginya karena marah. Kenapa mereka masih belum ada di sini? Sementara Magnius mengutuk sekutu-sekutunya yang kebetulan ada, salah seorang bawahannya memasuki tendanya untuk memberikan laporan. Tuan, lebih dari 1,5 juta semut prajurit baru saja meninggalkan sarang dan sekarang menuju ke sini untuk bertugas sebagai bala bantuan, bawahannya itu melaporkan.
Paling lama, mereka akan membutuhkan waktu 2 hari untuk tiba di sini. 2 hari sudah cukup bagi pasukannya untuk beristirahat. Dia hanya akan menunggu pasukan semut tiba dan mengurangi jumlah pembela sedikit demi sedikit. Magnus menganggukkan kepalanya setelah mendengar laporan bawahannya. Dia kemudian menyerahkan gulungan yang tersegel kepada prajurit itu dan memerintahkannya untuk meminta salah satu penunggang semut mereka untuk pergi menuju perkemahan Zelan untuk menyerahkan gulungan itu kepada Algojo tua. Dia tidak tahu mengapa sekutu mereka belum juga tiba. Menurut perkiraannya, pasukan tentara Zelan seharusnya sudah berkumpul kembali dengan mereka sehari yang lalu. Namun, mereka masih belum terlihat dan hal itu membuat Magnus gelisah. Dia tahu pasti bahwa kerajaan Helan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan jika dinasti Aenasa dan Zelan membentuk front persatuan untuk menjatuhkan benteng Ravenlord. Apa yang membuat mereka begitu lama? Magnus memukul meja kayu di dalam kamarnya, memecahkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yang mulia, musuh telah berhasil dipukul mundur. Aramis membungkuk. Anda melakukannya dengan baik, Aramis, jawab Noah. Beristirahatlah untuk saat ini. Saya yakin mereka tidak akan kembali selama beberapa hari setelah kekalahan telak di tangan Anda. Terserah Anda, Yang Mulia. Aramis menekan tinjunya di dadanya sebelum meninggalkan kamar komandan. Begitu dia pergi, Pangeran Lionel melangkah masuk ke dalam ruangan untuk menemui ayahnya. Dia juga berpartisipasi dalam perang dan bertempur di garis depan di antara pasukan pribadinya. Dia adalah putra mahkota kerajaan dan para prajurit perlu melihat bahwa dia bukan seorang pengecut untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Pangeran Rufus telah bergabung dengan jajaran penyihir kerajaan dan melawan semut terbang menggunakan mantranya yang kuat. Kedua pangeran telah menunjukkan kepada semua orang apa yang mampu mereka lakukan dan menerima pujian dari para bangsawan dan prajurit. Pangeran Lionel tidak bertarung di medan perang hanya untuk mendapatkan pengakuan dari para bangsawan dan prajurit. Dia bertarung karena dia ingin membuat putri ketiga Frisia terkesan, yang juga berada di benteng Ravenlord. Sebagai sekutu mereka, dia ada di sana untuk mengawasi pasukan kavaleri udara Frisia, yang bertempur dengan gagah berani bersama sekutu mereka dalam perang melawan dinasti Aenasa ini. Sayangnya, selain dari candaan santai, Pangeran Lionel dapat mengetahui bahwa Putri Sidoni tidak tertarik padanya, yang membuatnya sangat frustrasi. Karena pertempuran baru saja berakhir, dia pikir ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menemui ayahnya dan memulai rencana tindakannya. Yang Mulia, selamat atas kemenanganmu, kata Pangeran Lionel dengan ekspresi serius. Raja Nu mengangguk dan memberi isyarat agar putranya duduk. Apa yang membawamu ke sini hari ini, Pangeran Lionel? Yang Mulia, musuh tidak akan kembali untuk sementara waktu, jadi saya memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk meminta bantuan darimu. Bantuan? Pangeran Lionel menganggukkan kepalanya. Sejak saya menatap kunci pemegang sumpah, saya terus-menerus meneliti untuk menemukan lokasi domain tersembunyi. Menurut catatan yang telah saya baca, petunjuk tentang cara menemukan domain itu terletak pada kunci itu sendiri. Raja Nuh tersenyum. Tentu saja, dia juga mengetahui informasi ini. Ia bahkan menghabiskan banyak waktu mempelajari kunci Oathkeeper untuk menemukan lokasi domain tersembunyi. Karena merupakan tugas setiap raja yang menerima warisan. Awalnya, ia berpikir bahwa ia akan dapat menemukan domain yang sulit dipahami ini selama masa pemerintahannya, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, ia telah menyerah untuk menemukannya. Sekarang, melihat Pangeran Lionel menyebutkan penemuan ini, Raja Nu sudah tahu apa yang akan diminta putranya kepadanya. Yang Mulia, jika saya boleh, dapatkah Anda meminjamkan kunci itu kepada saya selama beberapa hari? Tanya Pangeran Lionel. Saya tidak tahu apa hasil dari perang ini, tetapi saya merasa bahwa saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya jika saya tidak mencoba menguraikan rahasia yang tersembunyi di dalam kunci Oathkeeper. Raja Nu merenung sejenak sebelum memanggil sebuah kotak kecil berhias dari cincin penyimpanannya. Ini, ambillah, kata Raja Nu sambil menyerahkan kotak itu kepada putranya. Kembalikan kepadaku setelah perang ini berakhir. Terima kasih, Yang Mulia. Pangeran Lionel membungkuk dengan hormat. Saya berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan domain tersembunyi milik keluarga kerajaan. Tepat setelah Pangeran Lionel mengucapkan kata-kata ini, terdengar ketukan di pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan pangeran kedua kerajaan, Rufus, memasuki ruangan. Ketika Pangeran Rufus melihat kotak berhias di tangan Pangeran Lionel,
tatapannya mendung sejenak sebelum kembali tenang seperti biasa. Dia mengendalikan emosi di hatinya saat dia membungkuk kepada ayahnya dan mengatakan alasan kunjungannya. Yang mulia, saya di sini untuk menyampaikan laporan terperinci tentang korban dan kerugian yang kami derita hari ini, kata Pangeran Rufus sambil menyerahkan buku besar hitam kepada Raja Nuh. Sekarang saya pamit, Yang Mulia. Saya masih perlu meningkatkan moral para penyihir kerajaan kita. Raja Nuh mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Pangeran Rufus. Anda melakukannya dengan baik hari ini. Teruslah menginspirasi dan mendukung rekan-rekan Anda dalam pertempuran. Baik, Yang Mulia. Pangeran Rufus meletakkan tinjunya di dada dan membungkuk sebentar sebelum meninggalkan ruangan. Pangeran kedua kerajaan itu tahu bahwa dia terlambat selangkah dalam mendapatkan kunci itu. Untungnya, dia sudah menyiapkan rencana B jika Pangeran Lionel berhasil mendapatkan kunci itu sebelum dia. Anda dapat memiliki kunci itu untuk saat ini, kakak, Pangeran Rufus mencibir dalam hatinya. Karena Anda tidak akan memilikinya lama. Pangeran Rufus tahu bahwa Pangeran Lionel tidak menyadari bahwa organisasi juga telah mendekatinya. Dengan menggunakan fakta ini, dia telah merencanakan melawan kakaknya sehingga kunci itu akan jatuh ke tangannya. Jika Raja Nuh tahu bahwa kedua putranya telah memutuskan untuk mengkhianati kerajaan Helan, ia pasti akan menolak untuk menyerahkan kunci kepada salah satu dari mereka. Sayangnya, ia tidak mengetahuinya, dan fase selanjutnya dari rencana organisasi, untuk mengambil alih benua selatan menggunakan kerajaan Nuh sebagai persembahan kurban, dimulai kepala suku Agung Evander secara pribadi menyambut kedatangan Pangeran Ernest dan cucunya di pegunungan Kirintor. Sang peramal telah memberitahunya sehari yang lalu bahwa perwakilan akan tiba dari kerajaan Helan dan mereka harus diperlakukan sebagai tamu VIP. Setelah insiden terakhir dengan William, kepala suku Agung Evander telah mendapatkan kembali ketenangannya dan mengerti apa yang perlu dilakukannya. Kediaman kepala suku Agung terletak di tengah gunung, sementara suku-suku lainnya berada di dekat dasarnya. Mereka hanya pergi ke puncak ketiga, kedua, dan pertama selama acara-acara khusus, jadi mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka di dalam benteng mereka masing-masing. Kepala suku Agung Evander tidak mengatakan apapun ketika dia melihat keadaan William saat ini. Dia hanya memastikan bahwa perintah sang peramal dilaksanakan dengan benar. Selain itu, untuk mencegah kecelakaan, dia memerintahkan putra keduanya, Conal untuk pergi ke benteng Kadel di kaki gunung untuk mencegah siapapun memasuki wilayah mereka. Sang peramal telah memberikan perintah tegas kepada semua suku untuk tidak meninggalkan gunung selama perang antara kerajaan Helan dan dua dinasti berlangsung. Hal ini sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan oleh penguasa mereka, yang dipatuhi oleh semua orang di pegunungan Kirintor dengan penuh rasa hormat. Ian sedang mengganti pakaian William ketika si loli kecil, Brianna, menerobos masuk ke dalam ruangan. "Oh, maaf," kata Brianna ketika melihat Ian melepas baju William. "Tolong, jangan biarkan aku mengganggumu. Lanjutkan apa yang akan kau lakukan." Ian tidak mungkin membiarkan gadis kecil itu melihat tubuh telanjang kekasihnya, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada Brianna alasan kedatangannya. "Apakah ada yang kau perlukan, Lady Brianna?" tanya Ian. Si loli kecil tersenyum nakal saat dia mendekati tempat tidur William. "Apakah kau butuh bantuan untuk melepaskan pakaiannya? Aku bisa membantumu melakukannya. Aku bisa mengurusnya sendiri, Lady Brianna. Tolong, jangan repot-repot mengurus kebutuhan komandan karena aku akan berada di sini untuk menjaganya." "Begitukah?" Ada sedikit nada kecewa dalam suara Brianna. Meski begitu, kekecewaannya tidak berlangsung lama karena tangan mungilnya membelai sisi wajah William. "Aku belum sempat melihatnya setelah insiden di Grand Coliseum," komentar Brianna sambil mengagumi kelembutan wajah William, yang sangat bertolak belakang dengan tangannya yang kasar. "Ernest mudah cemburu, jadi aku tidak sempat memeriksa kondisinya dari dekat saat kami berada di dalam kereta selama perjalanan." "Bagaimana keadaannya? Apa kau tahu kapan dia akan bangun?" "Dia sedang dalam masa pemulihan," jawab Ian sambil menatap tangan Brianna yang membelai pipi William. Ia sangat ingin menepis tangan loli kecil itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa membuat keributan di dalam kediaman kepala suku agung. "Mengenai kapan ia akan bangun, aku tidak tahu. Kuharap ia segera bangun." Brianna menganggukkan kepalanya dengan sedih. "Kuharap begitu juga. Kakak laki-laki adalah orang yang baik. Jika ia tidak ada di sana saat upacara, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku sekarang."
Ian mendesah dalam hati dan mengutuk half-elf yang tidak sadarkan diri yang sedang dimanja oleh putri kecil suku. Setelah semenit berlalu, tangan Brianna telah berpindah dari pipi William ke telinganya lalu ke lehernya lalu kembali ke pipinya. Entah mengapa, Ian merasa tidak nyaman dengan gadis-gadis lain yang menyentuh William dengan begitu intim. Terutama gadis-gadis yang tidak diakui William sebagai salah satu kekasihnya. Meskipun ia tahu bahwa Brianna dan William memiliki hubungan yang dekat, hubungan itu lebih seperti hubungan kakak dan adik daripada hubungan sepasang kekasih. Katakan, apakah kau menyukainya? Brianna tiba-tiba bertanya sambil mengalihkan perhatiannya ke anak laki-laki yang lebih tua. Ya, jawab Ian tanpa berkedip. Brianna mengangguk seolah-olah ia sudah menduga jawaban ini dari Ian. Aku bisa melihatnya di matamu. Caramu menatapnya adalah kelembutan dan kasih sayang. Namun, apakah Big Brother tahu? Ya, benarkah? Mata si loli kecil berbinar seolah-olah ia telah menemukan gosip yang sangat menarik. Big Brother tidak keberatan dengan itu. Ya, jawab Ian. Begitu. Brianna tersenyum sebelum dengan enggan menarik tangannya dari wajah William. Kau dan Big Brother adalah tamu istimewa kami. Jika kau membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Kediaman kepala suku agung akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi kebutuhanmu. Terima kasih. Ian mengangguk. Aku akan mencatatnya. Brianna menatap William sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan. Dia tidak bisa tinggal lama karena dia tahu Ernest akan datang mencarinya. Pangeran termuda dari kerajaan Helan sangat waspada terhadap William. Pangeran Ernest takut half-elf akan mengambil kasih sayang kakak perempuannya darinya, dan menjadikan Brianna tunangannya. Karena itu, sang pangeran merasa cemas yang membuat Brianna, juga Simon, menggelengkan kepala tak berdaya. 5 menit setelah Brianna meninggalkan ruangan, Ian kembali mengganti pakaian William dengan yang lebih nyaman. Dia kemudian berbaring di samping William dan menggunakan sinkronisasi. Tidak aman baginya untuk bertransformasi di dalam kediaman kepala suku agung, jadi, dia memutuskan untuk membiarkan wujud putri duyungnya berada di dalam laut kesadaran William. Dia berharap, lebih dari apapun, bahwa lelaki yang dicintainya selama 4 tahun itu, akan kembali membuka matanya dan memeluknya dengan hangat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di kuil 10.000 dewa. Kau tampak lebih jantan sekarang, kakak, kata Lilis sambil menatapnya dari atas ke bawah. Kurasa dilatih oleh Dewi Nafsu akan mengubah domba yang paling lemah sekalipun menjadi banteng yang siap bertarung. William tersenyum dan menepuk kepala loli itu. Dan kau masih semanis dulu, Lily. Lily terkikik sambil membiarkan William menepuk kepalanya. Sudah bertahun-tahun sejak manusia melakukan itu padanya dan itu membuatnya merasa nostalgia. Bagus sekali. Issei mengangguk tanda menghargai. Ia juga merasakan perubahan aura William dan itu membuat bocah berambut merah itu tampak lebih percaya diri. Setelah memasuki domain Eros, boneka beruang yang digunakan untuk menahan kesadaran William telah diubah menjadi replika tubuhnya yang hampir sempurna. Karena itu, ia tidak perlu kembali ke bentuknya yang menggemaskan untuk melanjutkan pelatihannya. David berdeham dan memberi isyarat agar William mengikutinya. Dia adalah instruktur terakhir anak laki-laki itu, dan rintangan terakhir sebelum William dapat kembali ke dunianya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba di kediaman David. Issei dan Lily mengikuti David karena mereka penasaran tentang pelatihan seperti apa yang akan diberikan Dewa Gembala kepada William. David tidak keberatan mereka ikut karena mereka adalah teman baiknya dan pendukung William. Dewa Gembala membawa mereka ke sebuah ruangan di mana portal emas bersinar terang. Melihat portal itu, William teringat ketika dia berdiri di samping siklus reinkarnasi. Jika bukan karena insiden dengan Drakon, dia mungkin telah memasuki portal yang berbeda dan menjalani kehidupan yang berbeda dari yang dia jalani saat ini. William, kelas pekerjaan gembalamu telah mencapai level maksimal, benar? David bertanya sambil melihat portal emas di tengah ruangan. Ya, jawab William. David menoleh untuk melihat anak laki-laki itu sambil tersenyum. Karena memang begitu, kamu perlu meningkatkan kelas pekerjaanmu ke tahap berikutnya. Biasanya, gembala tidak seharusnya memiliki kelas lanjutan atau apapun, tetapi karena kamu anak yang baik, aku menyiapkan 3 kelas lanjutan yang dapat kamu pilih. Terima kasih, Tuan David. William menyeringai. Aku selalu bertanya-tanya apa tahap berikutnya dari kelas gembala. Sekarang, akhirnya aku akan melihatnya dengan mataku sendiri.
David melambaikan tangannya dan 3 pilihan muncul di hadapan William. Anak laki-laki itu dengan gembira memeriksa kelas-kelas baru yang diberikan David kepadanya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia merasa beruntung karena David telah meluangkan waktunya untuk menyiapkan kelas-kelas khusus hanya untuknya. Namun, beberapa detik kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku. Saat dia selesai membaca informasi kelas yang disajikan kepadanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kelas pekerjaan lanjutan. Opsi 1. Kurang dari Big Daddy Shepard lebih besar dari. Pukul aku sekali lagi, Daddy. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pilihan 2. Kurang dari Big Pepe Shepard lebih besar dari. Semakin besar, semakin keras. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pilihan 3. Kurang dari Small Pepe Shepard lebih besar dari. Bukan ukuran yang penting, tapi performanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William hampir memuntahkan darah saat itu juga setelah membaca informasi dari setiap job class. Ia lebih memilih untuk mempertahankan job class Shepard dalam keadaan dasarnya daripada memilih salah satu dari kelas-kelas mengerikan yang telah disiapkan David untuknya. Aku sudah berpikir panjang dan keras untuk memilih kelas lanjutan terbaik untukmu. David menepuk dadanya dengan bangga. Pada akhirnya, ketiga kelas pekerjaan ini menonjol. Tidak perlu berterima kasih padaku. Pilih saja yang kau suka. Maaf, tapi aku akan melewatkannya, jawab William tegas. Siapa yang akan memilih salah satu dari kelas pekerjaan ini? Aku lebih suka membuka kelas prestiseku daripada memilih salah satu dari pilihan ini. William tidak akan menerimanya. Dia tidak akan pernah menerimanya. Dia akan mati karena malu hanya dengan melihat kelas pekerjaan ini, membuatnya tidak punya pilihan selain meminta sistem untuk menguncinya selamanya. Tapi aku bekerja keras untuk memilih kelas pekerjaan ini untukmu. David menjawab dengan cemberut, yang membuat William menatapnya dengan jijik. Issei dan Lily juga mundur saat ekspresi mereka berubah menjadi jijik. Seorang lelaki tua yang mencoba bersikap imut itu menjijikkan. Lily menutupi bibirnya dengan tangannya. Dia takut akan mengatakan pikirannya dengan keras jika dia tidak melakukannya. Issei, di sisi lain, juga menutupi bibirnya, tetapi untuk alasan yang berbeda. Dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dewa Harem adalah orang yang memberikan rekomendasi ini kepada David untuk mengerjai William. Tuan David, apakah hanya 3 pilihan ini yang kumiliki? William bertanya. Dia berharap bahwa Dewa Gembala hanya mengerjainya. Masih ada lagi, kan? Baiklah, jika kamu tidak ingin memilih dari pilihan-pilihan ini, maka kita dapat membuat kelas pekerjaan secara acak. David mengakui. Namun, kelas pekerjaan yang akan kamu dapatkan bersifat acak. Kamu tidak akan dapat mengubahnya karena itu adalah kelas pekerjaan permanen. Apakah kamu setuju dengan itu? William menganggukkan kepalanya. Dia percaya bahwa kelas pekerjaan acak akan jauh lebih baik daripada 3 pilihan yang disajikan kepadanya. Dimengerti. Namun, sebelum kita melakukannya, izinkan aku bertanya sesuatu. William, David menatap anak laki-laki itu sambil memainkan janggutnya. Katakan padaku, apa itu gembala? Gembala adalah seseorang yang menggembalakan kambing dan domba. Jawab William, seseorang yang mengawasi kawanan. Kau tidak salah, tetapi kau hanya setengah benar. David terkekeh. Dengar, William, tanggung jawab utama seorang gembala adalah keselamatan dan kesejahteraan kawanan. Itu benar, namun, kau tidak memerlukan kawanan atau kawanan untuk menjadi seorang gembala. David menepuk bahu William dan menatapnya dengan ekspresi serius. Peran seorang gembala adalah mengawasi, menjaga, atau membimbing seseorang. Mereka tidak harus menjadi anggota kawanan atau kawanan. Mereka yang akan mengikutimu, dan berdiri di sisimu, adalah anggota kawananmu. Ingat ini, dan ingatlah dengan baik. William menganggukkan kepalanya. Dia setengah mengerti dan setengah meragukan kata-kata David. Namun, dia tahu bahwa Dewa Tua tidak akan mengucapkan kata-kata ini jika tidak memiliki tujuan. Mana sopan santunku? David menepuk dahinya seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang penting. Duduklah dulu. Masih ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu sebelum sidangmu dimulai. David melambaikan tangannya dan beberapa kursi kayu muncul di depan William, Issei, dan Lily. Ketika semua orang sudah duduk, dia memberi William ceramah tentang rahasia kelas gembala. Katakan padaku, William, menurutmu,
Apa binatang paling setia di dalam kawanan kita? Tanya David. Seekor domba. William menjawab dengan tidak yakin. Atau mungkin seekor anjing. David terkekeh sambil memainkan janggutnya. William, kau tidak akan pernah bisa mempercayai seekor domba. Karena beberapa dari mereka adalah serigala berbulu domba. Sedangkan anjing, meskipun mereka adalah sahabat manusia dan sangat setia, mereka bukanlah makhluk yang paling setia di kawanan. Mungkin mereka kambing. Tidak, kambing adalah makhluk yang mudi. Di satu saat mereka menjilatimu, di saat berikutnya mereka memakan pakaianmu. Selain itu, mereka suka beradu kepala dengan semua orang. Begitu, William mengangguk. Lalu, hewan manakah yang merupakan anggota kawanan yang paling setia? David meletakkan tongkat kayunya di pangkuannya sambil memejamkan mata. Anggota kawanan yang paling setia sebenarnya bukanlah seekor hewan, melainkan seekor binatang buas. Mereka adalah binatang buas yang telah bersumpah setia kepadaku ribuan tahun yang lalu. Mereka juga pernah hidup di duniamu sebelumnya, bumi, pada suatu waktu, tetapi sekarang, mereka hanya dapat dilihat dalam buku-buku fantasi. William menelan ludah sambil menunggu kelanjutan penjelasan David. Ia bertanya-tanya monster macam apa yang dimaksud David dan mengapa Tuhan memberitahunya informasi ini. David membuka matanya dan tersenyum. Seolah-olah ia mengingat sosok seorang teman lama yang sudah lama tidak ia lihat. Anggota kawanan yang paling setia, sebenarnya adalah ras Minotaur, kata David. Mereka adalah pelindung abadi kita dan karena itu, mereka tidak akan pernah menyakiti kita. Bahkan jika kau membunuh mereka, mereka tidak akan melawan. Itu sebabnya, William, tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli situasinya. Kau tidak boleh menyakiti mereka dan ras mereka. Bahkan jika mereka adalah musuh. Bisakah kau berjanji padaku, William? William memikirkannya dan dengan enggan mengangguk. Aku berjanji. Bagus. Sekarang aku akan memberitahumu mengapa kau perlu naik ke kelas pekerjaanmu berikutnya. David menunjuk ke portal emas di tengah ruangan. Ujianmu terletak di portal itu. Kau hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah memasuki gerbang surga. Tentu saja, itu tidak akan mudah karena dijaga oleh tentara surgawi. William, hanya jiwa orang mati yang bisa datang ke kuil para dewa. Satu-satunya jalan keluar di tempat ini adalah siklus reinkarnasi. Issei dan Lily, yang duduk di samping William, menganggukkan kepala tanda setuju. David tidak berbohong, hanya jiwa orang mati yang bisa datang ke kuil para dewa, dan mereka telah melanggar beberapa aturan dengan membawa kesadaran William. Sebenarnya, orang yang mengusulkan untuk membawa kesadaran William ke kuil adalah David. Issei dan Lily tidak mendukung idenya karena mereka tahu bahwa begitu William dibawa ke kuil, dia tidak akan bisa pergi, kecuali dia memasuki siklus reinkarnasi. Namun, David meyakinkan kedua dewa bahwa dia punya cara untuk membiarkan William kembali ke dunianya dengan aman. Inilah sebabnya Lily menggunakan kekuatannya untuk menarik kesadaran William dari Hestia dan menyegelnya di dalam boneka beruang pink miliknya. Dengan begitu, William akan dapat muncul di alam eksistensi mereka bahkan dengan jiwa yang tidak lengkap. Jujur saja, kecuali kamu meningkatkan kelas pekerjaan gembala, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, jelas David. Yah, aku tidak keberatan jika kamu tinggal di sini, tetapi bisakah kamu benar-benar meninggalkan keluarga dan teman-temanmu? Tentu saja tidak, jawab William tegas. Tapi, Sir David, bisakah kita berkompromi soal job class? Tidak bisakah kau memberiku job class yang kedengarannya keren? Sebenarnya, ketiga job class itu hanya caraku bercanda denganmu. Hahaha, tapi kau setengah serius, kan, Sir David? David menyeringai. William, job class gembala tahap kedua berhubungan dengan jiwamu. Job class itu akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan lingkungan yang paling cocok untukmu. Apapun yang kau dapatkan, ketahuilah bahwa ini adalah job class yang paling tepat yang akan memastikan pertumbuhanmu. Itu sebabnya, kau bisa tenang. Benar, aku tahu bahwa Sir David hanya memikirkan kesejahteraanku. Tentu saja, aku adalah Dewa Gembala, aku tidak mungkin menyakitimu, kan? Issei dan Lily menyaksikan percakapan omong kosong ini dari samping. Mereka tidak mempercayai kata-kata David karena dia adalah salah satu tukang iseng paling terkenal di multiverse. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan kedua dewa itu adalah menyalakan lilin dupa untuk William di dalam hati mereka karena ia akan dikerjai dengan sangat keras. Sekarang William, masuklah ke portal, David memberi isyarat.
Sudah waktunya bagimu untuk membuka tahap berikutnya dari kelas pekerjaan gembala. Ya, William menundukkan kepalanya kepada David, Issei, dan Lily. Setelah memberi hormat, ia berjalan menuju portal dengan ekspresi penuh tekad. Keluarganya, kekasih, teman, dan kenalannya masih menunggunya di Hestia. Ia harus segera kembali kepada mereka. Ia juga khawatir tentang situasi perang saat ini karena semua berita terputus dari dunia fana. Saat memasuki portal, dia mendapati dirinya berdiri di tempat yang tampak seperti daerah pegunungan. Setelah mengamati sekelilingnya, matanya otomatis terkunci pada gerbang raksasa yang bersinar di kejauhan. Itu pasti gerbang surga yang dibicarakan Sir David, pikir William. Di sanalah aku harus pergi untuk kembali. William mengepalkan tinjunya dan hendak menggunakan kekuatan sihirnya untuk mempercepat perjalanannya ketika dia merasa ada yang salah. Half-elf itu mengerutkan kening dan menunjuk ke tanah di sampingnya. Peluru es. Dia menunggu beberapa saat tetapi tidak terjadi apa-apa. Panah void, peluru api, bola air, peluru batu. William mendesah karena kesimpulannya benar. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihirnya dalam ujian ini dan harus mengandalkan kekuatan fisik dan keilahiannya untuk mencapai tujuannya. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah, pikir William sambil melangkah maju. Tunggu aku, semuanya. Aku akan segera pulang. David mengobrol dengan William saat bocah itu berjalan menuju gerbang raksasa di kejauhan. Menurut Dewa Gembala, William harus menyelesaikan 12 ujian sebelum ia dapat menantang pasukan surga yang menjaga gerbang surga. Setiap pos pemeriksaan akan membuka sebagian kekuatan William. Ujian pertama akan memungkinkannya untuk meningkatkan kelas pekerjaan gembala ke tahap berikutnya. David tidak memberitahunya apa saja ujiannya. Ia hanya menunjuk ke arah yang harus ditempuh William. Setelah berjalan selama sehari, William tiba di sebuah lahan terbuka kecil yang dikelilingi oleh pilar-pilar batu. Di tengah lahan terbuka itu berdiri seorang goblin saman setinggi 2 meter. Hanya dengan pandangan sekilas, William dapat memastikan bahwa goblin itu bukanlah goblin saman biasa. Ia adalah goblin witch doctor yang 2 tingkat lebih tinggi dari goblin saman. Kelas A langsung, William mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, ini tidak akan mudah. Kapan hidup menjadi mudah? Kalahkan dia dan kau akan dapat naik ke tahap berikutnya, kata David menggunakan telepati. Semoga berhasil. William memanggil tongkat kayunya dan berjalan menuju tempat terbuka dengan langkah mantap. Ia merasakan ironi dari ujian ini karena monster pertama yang pernah ia hadapi dalam hidupnya adalah goblin. Itu adalah pengalaman hidup dan mati pertamanya setelah lahir di Hestia dan, karena kejadian itu, ia menjadi seorang gembala. Dokter penyihir goblin mulai melantunkan mantra dan menciptakan 2 salinan bayangan dirinya sendiri. Ketiga goblin itu melantunkan mantra dan memanggil 6 pasang tangan spektral yang melayang di sekitar mereka. William tahu bahwa ia harus bertarung dengan serius untuk mengatasi ujian pertamanya. Entah mengapa, gelang di pergelangan tangan dan kakinya juga telah direplikasi ketika Eros menggunakan kekuatannya untuk membentuk tubuhnya. Half-elf itu melepaskan gelang itu dan melemparkannya ke samping. Ini adalah pertama kalinya ia akan bertarung dengan kekuatan penuhnya, hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Sejujurnya, William juga penasaran untuk mengetahui seberapa kuat dirinya sekarang. Baginya, ujian ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji kemajuannya tanpa menahan apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di dalam benteng Ravenlord, Yang Mulia, kami berhasil. Seorang pelayan cantik melapor saat memasuki kamar Pangeran Rufus. Sepupuku berhasil mengambil kotak yang dijaga putra mahkota. Bagus sekali, jawab Pangeran Rufus sambil tersenyum. Berikan padaku. Baik, Yang Mulia. Pelayan itu membungkuk dan menyerahkan kotak berhias itu kepada Pangeran Rufus dengan kedua tangannya. Pangeran kedua kerajaan Helan mengambilnya dan memeriksa isinya. Dia menyeringai saat melihat kunci di dalam kotak itu. Tahun-tahun yang dihabiskannya untuk menyuap pelayan pribadi putra mahkota akhirnya membuahkan hasil. Itulah sebabnya dia yakin bisa mendapatkan kotak berhias itu dari tangan kakaknya. Di luar, Pangeran Lionel adalah gambaran sempurna dari seorang pria sejati, tetapi di balik pintu tertutup, dia akan menyiksa bawahannya untuk melampiaskan stres dan amarahnya. Kebanyakan dari mereka membenci Pangeran Lionel, tetapi mereka tidak berdaya melawannya. Mereka takut jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan mati keesokan harinya.
Ini memberi Pangeran Rufus kesempatan untuk mendapatkan kesetiaan para pelayan ini dan menyuruh mereka diam-diam memata-matai kakaknya. Kunci penjaga sumpah yang berhasil diperoleh Pangeran Lionel dari ayahnya sekarang ada di tangan Pangeran Rufus. Pangeran kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai karena dia bisa tahu betapa marahnya kakaknya saat dia bangun keesokan harinya. Pembantu pribadi putra mahkota telah menyajikan teh kepada Pangeran Lionel yang mengandung obat tidur yang sangat kuat yang diperoleh Pangeran Rufus sebelum meninggalkan ibu kota. Ini adalah rencana cadangannya kalau Pangeran Lionel berhasil mendapatkan kunci itu sebelum dia. Setelah mendapatkan kunci, ia segera menghubungi agen yang ditugaskan kepadanya oleh The Organization dan meminta pertemuan. 1 jam kemudian, Pangeran Rufus, bersama dengan seorang pria yang mengenakan jubah hitam, memasuki salah satu lorong rahasia benteng Ravenlord yang mengarah keluar benteng. Terlalu berbahaya bagi mereka untuk bertemu di dalam benteng tempat pasukan Helan berada dalam keadaan siaga tinggi dari invasi pasukan Aenasyayan. Di sebuah gua buatan yang luas yang tersembunyi sejauh 1 kilometer dari benteng, beberapa pria mengenakan jubah hitam berdiri di belakang seorang pria yang duduk di kursi hitam. Pangeran Rufus berjalan menuju pria yang duduk di kursi dan menyerahkan kotak berhias kepadanya. Pria yang duduk di kursi itu tersenyum dan mengambil kotak itu, tetapi ia tidak langsung membukanya. Ia memberi isyarat dan salah satu pria di belakangnya bergerak maju untuk mengambil kotak berhias itu dari tangannya. "Periksa apakah itu asli," perintah pria itu. "Baik, tuanku." Pria berjubah hitam itu membuka kotak berhias itu dan menggunakan kacamata berlensa tunggal untuk memeriksa kunci pemegang sumpah yang dibawa Pangeran Rufus. Pangeran Rufus tidak mengatakan apapun dan menunggu pemeriksaan selesai. Setelah memeriksa kuncinya, pria berjubah hitam itu berbisik kepada tuannya dan mundur dengan kotak berhias di tangannya. "Pangeran Rufus, Anda berhasil mencuri kunci pemegang sumpah dari kakak Anda," pria itu memuji Pangeran kedua. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat rahang Pangeran Rufus ternganga tak percaya. "Namun, kunci yang Anda berikan kepada kami hanyalah tiruan," pria itu melanjutkan penjelasannya. "Bukankah begitu, Yang Mulia, Putra Mahkota?" "Benar." Seorang pria berjubah hitam memasuki gua dan melirik ke arah Pangeran Rufus. Dia kemudian melepaskan tudung yang menutupi wajahnya dan mencibir. "Adik kecil, kau terlalu naif," kata Pangeran Lionel dengan nada menggoda. "Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menyuap bawahanku? Ini hanya angan-angan." "Benar begitu, Isabella." Pembantu pribadi putra mahkota muncul di belakang Pangeran Lionel dan menatap Pangeran Rufus dengan nada mengejek. "Yang Mulia, Pangeran Rufus, tolong, jangan berpikiran buruk tentangku," kata Isabel sambil tersenyum. "Aku adalah pelayan pribadi putra mahkota, dan kesetiaanku hanya untuknya." Isabella menatap Pangeran Lionel dengan tatapan tergila-gila, dan yang terakhir menyeringai, menariknya lebih dekat padanya. "Adik kecil, menurutku lucu bahwa kau mencoba menyuap wanitaku," kata Pangeran Lionel. "Isabella telah menjadi penghangat tempat tidurku selama bertahun-tahun. Kau benar-benar berpikir dia akan beralih ke pihakmu hanya karena kau berjanji untuk memberinya 1000 koin emas?" "Konyol." Pangeran Rufus menggertakkan giginya karena marah. Setelah memikirkannya secara rasional, dia benar-benar naif dalam berpikir bahwa dia bisa menyuap pembantu pribadi kakaknya untuk berpindah pihak. Selain itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa seluruh insiden ini adalah jebakan dari kakaknya untuk memancingnya keluar dari benteng. "Kau berhasil menipuku, kakak," kata Pangeran Rufus dengan gigi terkatup. "Apakah kau akan membunuhku sekarang?" Pangeran Lionel mengusap dagunya sambil menatap adiknya yang selalu beradu pendapat dengannya. "Itu tawaran yang sangat menggiurkan, tetapi aku tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuh kerabatku sendiri," jawab Pangeran Lionel. "Tuan, tolong penjarakan kakakku dan pastikan dia akan berada di sana untuk menyaksikan penobatanku saat aku menjadi Kaisar Benua Selatan." Selesai, pria yang duduk di kursi itu menganggukkan kepalanya. "Bawa dia pergi, tetapi perlakukan dia sebagai tamu, bukan tahanan. Meskipun dia gagal dalam usahanya, dia tetap setia pada organisasi. Kami tidak memperlakukan kaki tangan kami dengan buruk." Pangeran Rufus bukanlah tipe orang yang duduk diam saat mereka mencoba menangkapnya. Ia menggunakan mantra terkuatnya untuk membunuh semua orang di dalam gua, tetapi organisasi tidak penuh dengan orang bodoh dan telah mengantisipasi tindakannya. Yang dibutuhkan hanyalah satu tebasan di bagian belakang kepalanya untuk membuat Pangeran Rufus pingsan.
Ia kemudian diseret oleh dua pria berjubah hitam untuk dipenjara di salah satu ruang bawah tanah pribadi mereka. Pangeran Lionel memperhatikan saat adik laki-lakinya dibawa keluar dari ruangan, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, putra mahkota menatap pria yang duduk di kursi dan mengajukan pertanyaan yang penting. "Kapan Anda akan menepati janji Anda?" tanya Pangeran Lionel. Lelaki itu tersenyum sembari menatap balik sang putra mahkota yang mengkhianati kerajaannya sendiri. "3 hari lagi, Yang Mulia," jawab pria itu. "Dalam 3 hari, tanah di benua selatan tidak akan pernah sama lagi." William menopang dirinya sendiri dengan tongkat kayu di tangannya. Pakaiannya berlumuran darah dan napasnya tersengal-sengal. Pertarungan melawan Hobgoblin Witch Doctor baru saja berakhir, dan itu adalah pertarungan yang sangat sengit. Tidak jauh darinya mengambang sebuah biskor emas, yang membuktikan bahwa dia telah membunuh monster kelas A. "Selamat, William," kata David melalui telepati. "Sekarang, sentuh biskor dan buka tahap berikutnya dari kelas pekerjaan gembalamu." William memaksakan diri untuk berdiri dan menggunakan tongkat kayunya untuk berjalan menuju inti emas yang mengambang itu. "Akhirnya," gumam William sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Seketika, William dimandikan dengan cahaya kemasan. Half-elf itu menutup matanya saat dia merasakan kekuatan baru mengalir di sekujur tubuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum sebuah pemberitahuan sistem menyadarkannya dari linglung. Sama dengan. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari selamat. Kelas pekerjaan gembalamu telah naik ke tahap berikutnya. Lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan baru, gembala tembakan cepat lebih besar dari. Tanda hubung. Kurang dari gembala tembakan cepat lebih besar dari. Petik 2. Bahkan belum 5 detik. Pada zaman dahulu kala, ketika iblis bergejolak dan kejahatan menyebar di seluruh negeri, tidak ada cukup waktu untuk melakukan hal-hal dengan cara yang tepat. Begitulah lahirnya Quickshot Shepherd. Dia adalah pahlawan yang dibutuhkan banyak orang, tetapi bukan pahlawan yang pantas mereka dapatkan. Seorang gembala yang menjelajahi negeri-negeri dan mengucapkan, "Pop-pop-pop" kepada gadis-gadis dan musuh-musuhnya. Sama dengan. William meludahkan darah dan jatuh ke tanah saat dia membaca pengenalan job kelas barunya. Air mata mengalir di sisi wajahnya saat dia mengangkat jari tengahnya ke arah surga. Dia mengutuk David dalam hatinya saat dia menangis terseduh-seduh. Dia lebih suka melawan selusin Goblin Witch Doctor pada saat yang sama daripada memiliki job kelas ini dalam sistemnya. "Vic, seharusnya aku memilih Sugar Daddy Shepherd." William menangis terseduh-seduh. "Setidaknya, aku bisa menoleransi nama itu." Half-elf itu diliputi penyesalan karena dia mengingat kata-kata David sebelum dia memasuki portal. Tanda hubung. David menyeringai. "William, tahap kedua dari kelas pekerjaan gembala berhubungan dengan jiwamu. Kelas itu akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan pengaturan yang paling cocok untukmu. Apapun yang kamu dapatkan, ketahuilah bahwa ini adalah kelas pekerjaan yang paling tepat yang akan memastikan pertumbuhanmu. Itu sebabnya, kamu bisa tenang." "Benar, aku tahu bahwa Sir David hanya memikirkan kesejahteraanku. Tentu saja, aku adalah Dewa Gembala, aku tidak mungkin menyakitimu, kan?" Tanda hubung. William mendesah dan menyeka air matanya. Untungnya, tidak ada yang bisa melihat kelas pekerjaannya, jadi noda dalam sejarahnya ini akan aman dari semua orang. Dia akan mengabaikannya dan menaikkan level job kelas lainnya saat dia kembali ke dunianya. Setelah membuat keputusannya, William membaca sisa informasi dari job kelas barunya. Sama dengan. Kurang dari Quickshot Shepherd lebih besar dari. Meningkatkan stamina sebesar 200%. Menerima plus 20 enhancement untuk semua status. 50% peningkatan resistensi terhadap mantra debuff. 30% peningkatan resistensi terhadap mantra alam. Host telah mempelajari skill pasif, Quickshot. Host telah mempelajari skill pasif, Fast Reload. Host telah mempelajari skill pasif, Strider. Host telah mempelajari skill pasif, Favorite Enemy. Host telah mempelajari skill pasif, Wild Empathy, Mythic. Host telah mempelajari skill pasif, Ambidextrous. Host telah mempelajari skill, Heroic Avatar. Kurang dari Quickshot lebih besar dari.
The Quick Shot Shepherd adalah penembak tercepat di dunia. Setelah menyelesaikan satu ronde, ia hanya perlu menunggu 5 detik sebelum ia dapat menembak lagi. Skill ini berlaku untuk semua senjata proyektil besar, misalnya balista, cannons. Skill ini juga bekerja dengan mantra dari lingkaran manapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari fast reload lebih besar dari. Menerima plus 20 bonus enhancement untuk dexterity. Memungkinkan Shepherd untuk mengisi ulang dan menembak lebih cepat. Skill pasif ini bekerja pada apapun termasuk mantra dari lingkaran manapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Strider lebih besar dari. Menerima plus 20 bonus enhancement untuk agility. Memberikan Shepherd mobilitas yang ditingkatkan di semua jenis medan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari favorite enemy lebih besar dari. Meningkatkan damage ke musuh pilihan Anda sebesar 50%. Favorit saat ini musuh, tidak ada. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari wild empathy, mythic, lebih besar dari. Memberikan Shepherd kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua jenis binatang termasuk binatang tipe mythical. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ambidextrous lebih besar dari. Memungkinkan Shepherd untuk memiliki penguasaan yang sama dengan kedua tangannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari heroik avatar lebih besar dari. Memungkinkan Shepherd untuk menggunakan kekuatan pahlawan heroik abadi yang melindungi kuil 10.000 dewa. Skill ini hanya bertahan selama 15 menit. Selama waktu itu, Shepherd akan dapat menggunakan semua kemampuan pahlawan abadi yang dipilihnya. Ini juga termasuk kemampuan battle regalia dan senjata mereka. Skill ini hanya dapat digunakan sekali setiap 24 jam. Durasi skill ini dan kinerja keseluruhan skill ini dapat berubah tergantung pada seberapa kuat pahlawan abadi tersebut. Heroic Avatar saat ini, tidak ada pahlawan yang dipilih. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memiliki ekspresi rumit di wajahnya setelah membaca informasi kelas pekerjaan barunya. Jika dia melihat melewati nama kelas pekerjaannya, keterampilan yang ia peroleh tidak terlalu buruk. Bahkan, cukup bagus. Menurut hipotesisnya, Quick Shot Shepherd adalah job class yang mengkhususkan diri dalam peperangan jarak jauh. Favorite enemy juga memungkinkannya untuk meningkatkan damage-nya terhadap mereka yang ia pilih sebagai main enemy-nya. Sangat disayangkan bahwa ia hanya dapat memilih satu jenis musuh dalam daftar tersebut. Setelah berpikir panjang dan keras, William memutuskan untuk tidak menunjuk musuh untuk sementara waktu. Yang paling menggelitik rasa ingin tahunya adalah skill Heroic Avatar. Tuan David, apakah Anda di sana? Tanya William. Selamat, William, jawab David. Saya terkejut melihat job class yang Anda peroleh. Namun, jangan khawatir, saya tidak akan menghakimi Anda. Saya tidak keberatan jika Anda hanya dapat bertahan selama 5 detik. William mengusap wajahnya dengan kedua tangan sambil mencoba menenangkan diri dari rasa malu. Luka-lukanya telah pulih sepenuhnya setelah memperoleh job kelas barunya. Bahkan pakaiannya yang compang camping telah diperbaiki dan tidak ada noda darah yang dapat ditemukan dimanapun. Setelah mengendalikan emosinya, William bertanya tentang keterampilan yang telah diperolehnya dari profesi barunya yang ditingkatkan. Tuan David, bagaimana cara kerja keterampilan avatar pahlawan? Pertanyaan yang bagus. Terus terang, saya tidak menyangka Anda akan memperoleh keterampilan ini. Anda benar-benar beruntung kali ini, William. David tampak dalam suasana hati yang sangat ceria saat menjelaskan keterampilan, avatar pahlawan, kepada William. Sesuai dengan namanya, keterampilan avatar pahlawan memungkinkan Anda untuk memanggil kekuatan pahlawan abadi yang telah diakui oleh para dewa, jelas David. Beberapa orang menyebut mereka roh pahlawan, Argonaut, Empyrean, dan Einherjar. Tetapi, apapun nama yang mereka panggil, satu hal yang pasti. Mereka semua menciptakan kisah epik yang membuat nama mereka bergema dari generasi ke generasi. Sekarang, untuk menjawab pertanyaan Anda memerlukan salah satu dari para pahlawan ini untuk mengenali Anda dan menganggap Anda layak untuk menggunakan kekuatan mereka. Bagaimana mereka akan menganggap saya layak? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saat kau naik ke kelas lanjutanmu, semua pahlawan abadi ini menyadari keberadaanmu. David terkekeh. Lihat ke atas, William. Mereka semua sekarang mengawasimu.
William mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di sana, ia menemukan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan bahkan di siang hari. Entah bagaimana, ia merasa terekspos di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat ketidaknyamanannya, David meyakinkannya bahwa ia tidak perlu memperhatikan mereka. Yang perlu ia lakukan adalah berjuang menuju gerbang surga, dan menyelesaikan ujian yang ditugaskan kepadanya. 3 bulan telah berlalu sejak William memasuki ujian. Setelah banyak pertempuran yang mengerikan, ia akhirnya tiba di ujian ke-11 yang akan memungkinkannya menghadapi akhir perjalanannya. William menarik napas dalam-dalam saat melangkah ke padang pasir tempat ia akan menghadapi musuh berikutnya. Oing, hahaha, kerja bagus sudah sampai sejauh ini, Half-Elf, seekor iblis babi berdiri sambil memegang garu bergigi 9 di kedua tangannya. Oing, sungguh disayangkan bahwa aku, Zu Agung, tidak akan membiarkanmu lewat. Hembusan angin kencang bertiup dan pasir gurun berubah menjadi tornado. Tak lama kemudian, bayangan iblis pasir yang mengerikan mengenakan jubah coklat muncul di samping iblis babi yang menamakan dirinya Zu. Namaku Sa, dan aku adalah penjaga padang pasir ini, Sa menyatakan sambil menyipitkan matanya. Sudah bertahun-tahun sejak aku terperangkap di domain ini. Ini pertama kalinya aku melihat half-elf menjelajah ke tanah ini. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Ada banyak jenis biskin dalam cerita ini dan aku akan menyebut mereka berdasarkan wujud mereka. Misalnya, Dogkin, Chatkin, dan Foxkin. William mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan fungsi penuh sistemnya karena hanya sebagian jiwanya yang telah dibawa ke kuil. Meski begitu, setelah menghadapi banyak binatang buas yang kuat, pada berbagai kesempatan, dia mampu menilai peringkat kedua musuh di depannya dan itu membuatnya mengepalkan tinjunya dengan frustrasi. Keduanya berada di tahap awal peringkat Centennial, pikir William. Jika itu 1 lawan 1, aku mungkin bisa menang karena keberuntungan. Tapi melawan 2, itu tidak mungkin. William sangat mengetahui kemampuannya. Saat ini, senjata di tangannya adalah replika tongkat kayu aslinya. Meskipun kokoh, dia tahu itu tidak akan cukup untuk mengalahkan 2 binatang Centennial di depannya. Sementara William memikirkan cara untuk mengatasi rintangan ini, babi iblis di depannya mengarahkan penggaruknya ke arahnya. Oing! Sayang sekali, half-elf, kata Zu sambil mencibir. Perjalananmu berakhir di sini. Kami akan bermurah hati dan memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menerima kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Yang kedua adalah menderita kematian yang lambat dan menyiksa. Oing, pilih 1. Sa, sang iblis pasir, menyilangkan lengannya di dadanya. Pasir di belakang William naik ke langit membentuk dinding yang tidak bisa dilewati. Jelas, dia tidak berniat membiarkan mangsanya lepas dari genggaman mereka. Bicaralah, half-elf, kata Sa. Apa yang kau pilih? William melepaskan tongkatnya dan meletakkan kedua tangannya di dalam saku. Aku memilih, kau, teriak William sambil mengeluarkan hadiah yang diberikan Sancus kepadanya sebagai imbalan atas penerimaan lamarannya. Maju, kubus saku. William melemparkan 2 kubus emas ke arah 2 binatang Centennial, yang membuat Zu mendengus padanya dengan jijik. Namun, Sa merasa bahwa kubus emas itu tidak normal jadi dia memutuskan untuk bermain aman. Zu mengangkat penggaruk 9 giginya dalam upaya untuk menepisnya. Namun, saat penggaruk itu menyentuh kubus emas itu mengembang menjadi kubus selebar 6 meter yang menelan babi iblis secara utuh. Merasa dirinya terperangkap di dalam kubus, Zu membuat keributan dan memukul dinding kubus dengan penggaruk 9 giginya. Beraninya kau mencoba menangkap Zu Agung ini. Zu meraung sambil mengacungkan senjatanya ke kiri dan kanan dalam upaya untuk memecahkan kubus emas yang menyusut dengan sangat lambat. Tidak peduli seberapa kuat dia menggunakan pukulannya, kubus itu tidak pecah yang membuat babi iblis sangat cemas. Kubus emas lainnya mengenai Sa tepat di dadanya dan mengembang untuk menangkapnya juga. Tidak seperti Zu, iblis pasir langsung tertangkap, atau begitulah yang dipikirkan William. Karena indranya terasa melalui latihan dan pertarungan hidup dan mati, William melompat mundur, tepat pada waktunya untuk menghindari paku pasir yang terbentuk di bawah kakinya. Kubus emas yang menangkap Sa, memuntahkan tiruan pasir yang digunakan iblis pasir untuk mencegah dirinya ditangkap. Oing, selamatkan aku, Sa, Zu memohon bantuan temannya. Iblis pasir melemparkan pukulan ke kubus emas dari jauh dan tinju pasir raksasa terbentuk untuk menjawab panggilannya.
Ketika tinju pasir hendak mengenai kubus, sebuah penghalang muncul dan menangkis serangan itu agar tidak mengenainya. "Nu!" Zhu berteriak ketika kubus emas itu menyusut sepenuhnya. Kemudian kubus itu terbang ke arah William yang memegangnya di tangannya. "Dasar bajingan!" Sa meraung dan memanggil gelombang pasang yang terbuat dari pasir dengan maksud untuk menghancurkan bocah yang berani menangkap temannya. Zhu dan dia dulunya adalah pahlawan abadi dari surga. Namun, karena kecelakaan yang menyebabkan kerusakan besar pada alam ilahi, keduanya dihukum dan dilucuti keabadiannya, sebelum diasingkan ke wilayah ini. Mereka diberi tugas sebagai penjaga gerbang. Peran mereka adalah mencegah siapapun mencapai gerbang surga. Hukuman mereka ini ditetapkan berlangsung selama 10.000 tahun. Setelah hukuman mereka dilaksanakan, mereka akan diberi kesempatan untuk memasuki siklus reinkarnasi dan menghapus ingatan mereka, untuk hidup sebagai manusia sekali lagi. William tidak ragu-ragu dan melemparkan kubus saku ke arah gelombang pasir yang akan mengubahnya menjadi panekuk. Kubus itu bersinar dan melepaskan Zhu dari dalam. "Maju, hancurkan," perintah William. Zhu meraung saat dia dengan tegas mengayunkan penggaruknya ke arah dinding pasir di depannya, membubarkannya sepenuhnya. "Zhu, apa yang kamu lakukan?" teriak Sa saat dia muncul kembali 100 meter jauhnya dari temannya. "Sa, aku tidak bisa tidak mematuhinya," Zhu menjelaskan. Sa melotot ke arah anak laki-laki berambut merah di kejauhan dan berteriak. "Kau memperbudaknya, beraninya kau." William tidak berkedip dan melotot ke arah lawannya. "Jika kau berjanji untuk membantuku mencapai gerbang surga, aku berjanji akan membebaskan temanmu." "Jangan dengarkan dia," Zhu berteriak. "Bunuh saja aku dan bunuh dia setelahnya." Sa terdiam saat memikirkan cara untuk menyelamatkan temannya. Tugas mereka adalah mencegah siapapun mencapai gerbang surga. Dia tidak mungkin mengingkari sumpah yang telah dibuatnya kepada Kaisar Langit. Dia telah mengingkari sumpahnya sekali, dia tidak mungkin mengingkarinya lagi. Di surga di atas, roh pahlawan melihat pemandangan ini dengan berbagai ekspresi. Beberapa dari mereka adalah rekan Zhu dan Sa dan mengenal mereka dengan baik. Para pahlawan ini mendesah saat melihat mantan rekan mereka, yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan dan keilahian mereka. Setelah diusir dari surga, yang lain, yang merupakan musuh mereka, tertawa terbahak-bahak setelah melihat keadaan mereka saat ini. Bagi mereka, menyaksikan Zhu dan Sa menderita adalah hiburan murni. Beberapa dari mereka bahkan ingin memberikan kekuatan mereka kepada anak laki-laki itu agar kedua mantan pahlawan itu menderita di tangannya. "Aku tidak bisa melanggar sumpahku 2 kali, kata Sa dengan tegas. "Maafkan aku, Zhu." "Aku tahu, saudaraku," jawab Zhu dengan senyum sedih. "Tolong, bunuh dia untukku." Sebelum Sa sempat menghentikannya, Zhu mengangkat penggaruk di tangannya untuk menghantamkannya ke wajahnya sendiri. Dia berencana untuk memenggal kepalanya sendiri agar tidak menyakiti saudaranya. "Berhenti, aku melarangmu bunuh diri." Penggaruk itu berhenti beberapa inci dari kepala Zhu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memaksa tangannya untuk bergerak, penggaruk itu tetap di tempatnya. Ketika William menerima kubus emas dari Sancus, dia pikir itu hanya dimaksudkan untuk menangkap binatang buas. Namun, kubus emas bukanlah kandang biasa yang menjebak binatang buas. Mereka juga bisa menjebak makhluk iblis. Kubus itu dipenuhi dengan kontrak yang sangat kuat yang akan memaksa iblis atau binatang apapun yang ditangkap William untuk mematuhi setiap perintahnya. Tentu saja, agar kemampuan ini tidak disalahgunakan, Sancus memberinya batasan. Setiap binatang atau iblis yang ditangkap William akan mematuhi perintahnya selama 5 tahun. Ketika 5 tahun itu berakhir, kubus itu akan secara otomatis melepaskan binatang yang ditangkap dan memberi mereka kembali kebebasan. William bukanlah penggemar perbudakan, jadi dia merasa tidak enak menggunakan metode ini untuk membuat Zhu mematuhi perintahnya. Namun, dia tidak punya waktu luang untuk berbelas kasih. Jika dia tidak menangkap Zhu, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan prajurit berperingkat Centennial ini yang dulunya adalah pahlawan abadi. Tidak dapat bunuh diri, Zhu menjerit frustrasi. Jeritannya bergema di seluruh padang pasir yang membuat roh pahlawan yang tidak menyukainya tertawa di surga. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, seorang raja menatap ke bawah ke arah keduanya sambil memegang cangkir anggur di tangannya. Anggur tetap diam di dalam cangkir. Matanya menatap kedua prajurit itu sebelum beralih ke William yang sedang menatap Sa dengan ekspresi serius. Cangkir anggur itu disebut okoko atau coko.
Tanyakan pada Google Senpai seperti apa bentuknya. Kau tidak ingin melanggar sumpahmu, tetapi aku ingin mencapai gerbang surga, kata William lembut. Karena kita berdua tidak akan berubah pikiran, bagaimana kalau kita berkompromi? Zhu kembali ke kubus emas dan William mengembalikannya ke sakunya. Ayo bertarung, 1 lawan 1. Kita hanya akan menggunakan keterampilan fisik dan kemampuan kita. Kita tidak akan menggunakan mantra atau kekuatan sihir apapun. Usul William. Jika kau menang, aku berjanji akan membebaskan Su. Namun, jika aku menang, kau akan mengizinkanku lewat. Sa memanggil sekop bulan sabitnya dan mengarahkan ujungnya ke William. Aku menerima tantanganmu, Half-Elf, Sa setuju. Biarkan para dewa dan pahlawan di surga menjadi saksiku. Aku, Sa, akan bertarung dengan mempertaruhkan kehormatan dan harga diriku. Aku akan menepati sumpahku sebagai taruhan dalam pertempuran ini. Sorak-sorai dan persetujuan bergema dari langit saat para pahlawan abadi mengakui sumpah Sa. William menarik napas dalam-dalam saat memanggil tongkat kayu di tangannya. Dia merasa kagum dengan karakter iblis pasir, tetapi dia tidak berniat kalah. Kedua petarung itu saling berhadapan dengan para dewa dan pahlawan sebagai saksi mereka. Bahkan Kaisar Giok, yang telah mengasingkan Zhu dan Sa dari domain surga, menyaksikan pertempuran itu dari singgasananya. Matanya yang tua menatap iblis pasir yang pernah melayani di bawahnya. Dia kemudian melirik ke kejauhan untuk melihat raja yang masih memegang cangkir anggur di tangannya. Sang raja tidak menyesap sedikit pun dari cangkir anggur sejak William muncul di pengadilan ke-11. Merasakan tatapan Kaisar Langit, sang raja mengangguk singkat sebelum melihat kembali ke pertempuran yang akan terjadi. David menyaksikan dari istananya dengan senyum di wajahnya. Meskipun peluang William memenangkan pertarungan ini tipis, ia percaya bahwa anak didiknya masih akan berhasil menghancurkan semua tembok yang berdiri di hadapannya. Siapa namamu, Nak? Tanya Sa. William, jawab William. William von Ainsworth. Iblis pasir mengangguk dan mengambil posisi bertarung. Namaku Sa, kata Sa. Dan aku tidak akan membiarkanmu lewat. Angin bertiup di atas gurun, tetapi kedua petarung itu hanya saling menatap selama beberapa saat. Tak satu pun dari mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Seolah-olah mereka sedang menunggu sinyal sebelum pertarungan mereka dimulai. Tiba-tiba, Sa menyerbu ke depan dan William mengikutinya. Senjata iblis pasir, sekop bulan sabit bersinar dengan ganas saat sinar matahari memantul dari ujung bilahnya. Sa dulunya adalah roh pahlawan. Meskipun keilahian dan kekuatannya telah dilucuti, penguasaannya atas senjatanya tetap bersamanya, bahkan di pengasingan. Senjata yang dia gunakan khusus untuk serangan kait, tusuk, sekop, sapuan, pukulan, dan tebasan menggunakan teknik dari gaya bertarung tombak, tongkat, pedang lebar, dan trisula. Itu adalah senjata serbaguna untuk menyerang dan bertahan. Tidak seperti tongkat kayu William yang tampak biasa saja, sekop bulan sabit mampu memotong benda seperti pisau. Meskipun Sa tahu cara bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dia lebih seperti penyihir yang ahli dalam mantra pasir. Meski begitu, dia lebih kuat secara fisik daripada William, jadi dia pikir dia tidak akan kesulitan melawan Half-Elf 1 lawan 1. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, William langsung terpental karena kekuatan di balik serangan Sa. Sebagai binatang buas tingkat Centennial, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sa tidak melanjutkan serangannya dan menatap bocah itu dengan tatapan tenang. Ini satu-satunya saat aku akan menunjukkan belas kasihan. Jika kau tidak berencana untuk mati, sebaiknya kau melawanku dengan serius. William memegang tongkat itu dengan kuat di tangannya sambil menyipitkan matanya. Kekuatan yang luar biasa. Tanganku masih kesemutan karena rasa sakit akibat serangannya yang biasa. Baiklah, saatnya menggunakan keahlianku. Half-Elf itu melangkah maju dan menyerang iblis pasir. Sa berdiri diam dan menunggu anak itu mencapai zona serangnya. Ketika William hanya berjarak 3 meter, iblis pasir menggunakan ujung senjatanya untuk mengambil pasir dan melemparkannya ke wajah William. Anak itu sejenak melindungi matanya dengan tangannya, dan Sa mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Iblis pasir tidak merasa malu melakukan apa yang dilakukannya. Di medan perang, ketika masalah hidup dan mati dipertaruhkan, tidak ada yang namanya trik kotor. Dia menebas tubuh anak itu dengan maksud untuk membelahnya menjadi 2. Namun, serangannya sama sekali tidak mengenai sasaran. Saat William menutup matanya, dia menghantamkan tongkatnya ke tanah dan berguling di atas Sandyman.
Half-elf itu melancarkan serangan di udara, mengincar kepala Sandymon, tetapi dia berhadapan dengan monster peringkat Centennial yang tidak dapat dengan mudah ditipu dalam pertempuran. Pukulan itu benar-benar diredakan, ketika Sa menggunakan lengan kanannya untuk memblokir serangan dari atas. Dia kemudian berbalik dan memberikan tendangan ke dada William yang membuat bocah itu terlempar beberapa meter dari tempatnya berdiri. Namun, sebelum Sa bahkan dapat melanjutkan serangannya, tongkat William menamparkan sisi wajahnya, menghentikannya. William memiliki kemampuan untuk menanamkan aura pada senjatanya untuk membuatnya menyerang sendiri. Sayangnya, wajah Sa cukup tebal untuk menahan serangan penuh dari tongkat itu dari jarak dekat. Tidak ada kerusakan, gumam William saat dia berhasil mendarat di tanah. Saatnya mencoba sesuatu yang berbeda. William melarikan diri untuk mendapatkan jarak dari Sandymon, tetapi dia tidak berlari terlalu jauh dari musuhnya. Ketika ia merasa jaraknya sudah cukup, ia mengangkat lengannya untuk memanggil tongkat kayu dan menyalurkan auranya ke tubuh tongkat itu. Quick Shot War Arts, Fast Form, kata William sambil memegang tongkat kayu itu seperti penyembur api, mengarahkan ujungnya ke Sandymon di kejauhan. Ia juga tidak lupa menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah saat mengambil posisi menembak. Hancurkan semua yang ada di jalanmu. Railgun, suara gemuruh bergema saat bola aura terkonsentrasi melesat keluar dari ujung tongkat kayu itu. Wajah William berubah kesakitan saat ia tergelincir puluhan meter dari tempatnya berdiri karena hentakan kuat dari skill itu. Sa tidak tahu apa yang dilakukan bocah itu, tetapi instingnya yang terasa dalam pertempuran membuatnya melompat tanpa sadar ke sisi kanannya. Sedetik kemudian, lengan kirinya meledak setelah terkena serangan tak terlihat yang baru saja ditembakkan William. Sandymon menjerit kesakitan karena cedera tak terduga yang diterimanya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga ia tidak mengerti bagaimana bocah itu bisa melukainya pada jarak itu. Yang ia tahu hanyalah bocah itu berteriak dan beberapa detik kemudian, lengannya hancur seketika. William menatap Sandymon sambil menggertakkan giginya karena kesakitan. Recoil railgun itu begitu kuat hingga William merasa lengan kanannya akan terlepas dari bahunya, karena rasa sakit yang membakar yang dialaminya. Sandymon itu meraung dan menyerang William. Apapun yang direncanakan bocah itu, ia tidak akan membiarkannya melakukannya lagi. William ingin menembakkan railgun lain ke arah iblis yang menyerang itu, tetapi ia takut lengannya akan benar-benar terputus dari tubuhnya karena serangan balik itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menembakkan railgun satu kali. Namun, jika ada penyembuh di dekatnya, ia dapat menembakkannya setiap 5 detik selama lukanya sembuh total. Melihat musuhnya semakin dekat, William memegang tongkat itu dengan tangan kirinya. Berkat keterampilan pasif, ambidextrous, William dapat menggunakan tangan kirinya seolah-olah itu adalah lengan dominannya. Keduanya saling bertukar beberapa pukulan dari jarak dekat. William tidak mencoba menangkis atau memblokir senjata Sa karena iblis itu lebih kuat darinya secara fisik. Yang dilakukannya hanyalah menghindari serangan iblis itu, sambil menyalurkan auranya ke senjatanya. Tangan kanan William terkulai lemas di sisinya saat ia menusukkan tongkatnya ke musuhnya, membidik mata, leher, wajah, dan dadanya. Quick Shot War Arts, Second Form, gerutu William dalam hati sambil mengarahkan tongkatnya ke tubuh Sa dari jarak dekat. Shotgun, tubuh Sa membungkuk saat sebuah kekuatan dahsyat menghantam perutnya. Kalau bukan karena armor yang dikenakannya, dia mungkin sudah menderita luka serius akibat serangan yang baru pertama kali dilihatnya. Sebelum William bisa melepaskan tembakan lagi, Sa mengacungkan senjatanya yang dipenuhi aura miliknya sendiri. Meskipun William berada beberapa meter dari Sandymon, sebuah kekuatan dahsyat menepisnya seperti bola tenis yang dipukul raket. Darah menyembur dari bibir Severt saat dia jatuh. Menghantam tanah gurun berpasir, menciptakan awan debu. Sa terengah-engah saat dia melotot ke arah bocah berambut merah di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa bocah itu punya beberapa trik tersembunyi dan telah mengejutkannya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia akan menjadi orang bodoh jika dia membiarkan William mendapatkan apa yang diinginkannya sepanjang waktu. Meskipun alasan Sa masuk akal, dia tidak mengerti mekanisme kemampuan William. Selain itu, dia juga melakukan kesalahan saat menyerang William tadi. Alih-alih mendekat dan berusaha membunuh, Sa malah mengusir bocah itu dengan serangannya yang membuat half-elf itu memiliki keuntungan taktis atas dirinya. Tentu saja, Sa juga menyadari hal ini, tetapi sudah terlambat.
Dia hendak berlari ke arah bocah itu saat dia melihat half-elf itu dengan seringai jahat di wajahnya. Tongkat William tertanam kuat di pasir, ditopang oleh tangan kirinya, dan diarahkan ke arah Sa. Obliterate, Howitzer. Tubuh Sa hancur berkeping-keping saat serangan penuh kekuatan William meledak di wajahnya. William memuntahkan darah saat ia terdorong oleh hentakan serangan terakhirnya. Meskipun Quick Shot War Arts cukup kuat, ia masih belum menemukan cara yang baik untuk menahan hentakan serangannya yang lebih kuat. Selain itu, serangan yang lebih kuat menguras staminanya secara drastis setiap kali ia melepaskan tembakan. Sekarang, ia mengerti mengapa salah satu atribut yang ia peroleh dari memperoleh job class adalah peningkatan staminanya sebesar 200%. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya bisa menembakkan railgun dan howitzer 4 hingga 5 kali menggunakan tubuh aslinya, sebelum kehabisan tenaga. Meskipun tubuh yang ia gunakan kuat, itu tetap saja hanya replika dan tidak memiliki atribut alaminya. Aku perlu menemukan job class yang cukup kokoh dan memiliki pemulihan stamina yang meningkat, pikir William sambil terengah-engah sambil berbaring telentang. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menopang dirinya sendiri. Pada saat itulah sebuah bayangan menjulang di atas tubuhnya. Sa, sang Sandman, berdiri beberapa meter darinya. William melirik tubuh lawannya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan yang ditimbulkannya selama bentrokan mereka. Kau menang, kata Sa setelah hening selama 1 menit penuh. Sesuai janji, aku akan membiarkanmu lewat. William mendesah dalam hati dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kubus emas di sakunya. Babi iblis, Zu, muncul di samping William dan menatapnya dengan tatapan rumit. Setelah mendengus, Zu mengangkat William seperti sekarung beras dan menggendongnya di bahunya. Bersyukurlah, Oing, komentar Zu sambil berjalan ke arah ujian terakhir yang akan dijalani William. Aku akan menggendongmu sampai kita mencapai ujung gurun ini. Oing, namun, aku tidak akan membantumu melawan pengawal surgawi yang melindungi gerbang surgawi. Kau sendirian, Oing. Terima kasih, jawab William dengan mengantuk. Ini adalah kerugian lain dari penggunaan seni perang tembakan cepat, itu membuatnya mengantuk sekarang karena staminanya telah terkuras habis dari tubuhnya. Sa melirik anak laki-laki yang sedang tidur yang digendong oleh temannya menuju gerbang surgawi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengikuti di belakang Zu. Sebagai salah satu jenderal besar yang pernah melayani Kaisar Giok, dia tahu betapa hebatnya pengawal surgawi. Dia ingin memberi tahu William bahwa mencapai gerbang itu mustahil dalam kondisinya saat ini. Mengapa? Karena pengawal surgawi yang menjaganya berjumlah 1 juta orang. Tidak hanya itu, sebagian besar pasukan ini terdiri dari pejuang pangkat emas. Ada juga ribuan prajurit pangkat platinum dan mithril. Yang lebih buruk adalah ada juga selusin pangkat adamantium yang bertugas sebagai komandan pasukan besar ini. Jelas, William tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka semua, bahkan jika Zu dan Sa membantunya bertarung. Zu juga berpikir seperti ini, jadi dia merasa murah hati dan memutuskan untuk membawa William ke ujian terakhirnya, sehingga bocah itu dapat melihat misi mustahil yang sedang dia coba selesaikan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah pertempuran berakhir, sang raja akhirnya memindahkan cangkir anggurnya ke bibirnya untuk menyesapnya. Pertempuran tidak berjalan seperti yang dia kira karena cara bertarung William yang unik. Sang raja terhibur dengan strategi pertempuran half-elf. Dia dapat mengatakan bahwa William ahli dalam pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Namun, kemampuan untuk menggunakan aura untuk mewujudkan kemampuan uniknya menggelitik minat sang raja. Para pahlawan abadi lainnya mengobrol satu sama lain. Menyaksikan William bertarung seperti menonton acara TV bagi mereka. Mereka menganggap perjuangannya menarik, terutama setelah melihatnya menyelesaikan ujian satu persatu. Tentu saja, ada orang lain yang menantikan keputusasaannya ketika dia sepenuhnya memahami tantangan berikutnya yang akan dia hadapi. Yang tidak diketahui William adalah bahwa ujian itu juga memiliki makna khusus. Ada beberapa individu dengan kekuatan kehendak yang kuat yang meninggal di dunia mereka. Jiwa-jiwa ini menolak untuk memasuki siklus reinkarnasi dengan cara alami. Karena itulah yang terjadi, domain surgawi dibuat untuk memberi jiwa-jiwa ini kesempatan untuk membuktikan nilai mereka. Setiap jiwa yang mampu melewati ujian dan mencapai gerbang surgawi akan diizinkan masuk ke kuil para dewa di mana mereka dapat memilih dewa pelindung dan menerima berkat mereka.
Apa yang terjadi pada jiwa-jiwa yang tidak dapat melewati ujian? Sederhana saja, mereka diseret oleh pasukan surgawi keluar dari domain surgawi dan dilemparkan ke dalam siklus reinkarnasi, di mana ingatan mereka akan dihapus. Ini dilakukan agar mereka dapat menjalani kehidupan baru mereka tanpa memiliki keterikatan dengan kehidupan mereka sebelumnya. William tidak menyadari aturan ini karena David tidak memberitahunya. Dewa Gembala merencanakan semua ini karena dia percaya bahwa William akan mampu mengatasi rintangan ini. Inilah sebabnya dia meminta Lily untuk menyelundupkan sebagian jiwa William ke kuil dan menyimpannya di dalam sebuah wadah. Selain itu, David ingin jiwa William dimandikan dengan energi ilahi sehingga saat ia kembali ke dunianya, ia akan segera sadar kembali. Dengan cara ini, William tidak perlu menghabiskan beberapa bulan dalam kondisi koma, yang sangat merugikan mengingat situasi kerajaannya saat ini. Sebisa mungkin, David ingin William mendapatkan kembali kemampuannya untuk bertarung demi orang-orang yang penting baginya. Aku percaya padamu, Will, pikir David sambil melirik ke arah pahlawan abadi yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menyaksikan persidangan William. Ia berharap salah satu dari mereka akan mengulurkan tangan dan menganugerahkan kepadanya kekuatan avatar pahlawan. Dengan cara ini, William akan memiliki kartu truf lain yang dapat ia gunakan saat ia bertarung melawan lawan yang tidak dapat ia kalahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika seseorang mengklasifikasikan pahlawan-pahlawan yang melindungi kuil para dewa, semuanya dapat dibandingkan dengan binatang buas yang berada di puncak pangkat milenium. Kau tidak punya banyak waktu, Will, pikir David sambil melihat benteng Ravenlord. Para pembela benteng berada di tengah-tengah pertempuran sengit melawan dinasti Aenasa. Bala bantuan semut yang jumlahnya jutaan telah tiba, dan kedua belah pihak dengan sepenuh hati saling membantai, mewarnai medan perang dengan warna darah mereka.